Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jason Judi Putra. Saya suka bikin konten di TikTok, di Instagram, dan saya juga punya media properti sendiri namanya Bicara Properti. Tapi khusus untuk kalian, gua mau bikin konten di YouTube pribadi. Nah, YouTube pribadi gue ini isinya bakalan tentang edukasi properti, nanti tips-tips gimana cara penjualan di properti. Pokoknya kita mau bahas semuanya tentang properti secara mendalam, secara detail, kayak gitu. Nah, buat video pertama kali ini, saya mau bahas how to pursue career in real estate. Jadi, real estate itu menjadi salah satu market yang bagus untuk kita bisa make money a lot di situ. Nah, perkenalkan dulu, tapi sebelumnya saya Jason, perkenalkan diri lagi. Saya salah satu Vice President dari Beyond Property Indonesia, dari Priority Project. Boleh di next. Nah, kalau kita lihat teman-teman fenomena prediksi resesi tahun 2023. Udah banyak media di mana-mana, bahkan Menteri Presiden Jokowi juga bilang bahwa 2023 itu bakalan menjadi tahun yang gelap karena ekonomi terbilang bakalan menurun secara drastis. Nah, walaupun resesi ini kan sebenarnya prediksi, tapi fear of resesi itu udah ada di setiap pemikiran orang-orang Indonesia. Sempat satu kali saya buka TikTok saya, sosial media Instagram, itu bener-bener nge-slide kontennya semuanya tentang resesi. Itu pernah banget, kayak sekali buka TikTok itu 4-5 konten nge-slide semuanya tentang resesi. Nah, kalau kita lihat walaupun prediksi resesi ini tahun 2023, tapi fenomenanya beberapa kejadian udah mulai terjadi dari sekarang ini. Kalau kita lihat yang pertama, BI rate itu naik ke acuannya jadi 3,75. Per hari ini 17 November 2022, sekarang BI rate menjadi 5,25%. Artinya ini naik 1% dari 2 bulan yang lalu. Nah, BI rate itu ngaruhnya ke apa? BI rate itu ngaruhnya ke bunga KPR kalian. Bunga KPR kan ada yang fix sama floating. Nanti bakal ngaruhin bunga floatingnya kalian bakal lebih cenderung naik, kayak gitu. Nah, tumbang dan terkapar, rupiah tembus 15.400. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini, begitu kalau kita lihat hari ini, sekarang $1 US itu mencapai 15.700. Bahkan kayaknya bisa sampai 16.000 deh. Tapi jangan ya, amit-amit. Udah gitu resesi global, banyak media yang ngomong makin nyata. Menteri Bahlil sebut ada tanda-tanda ekonomi cerah di tahun 2023. Pokoknya bener-bener 2023 itu dibikin gelap banget, kayak gitu. 3, 2, 1. Ya, udah gitu ada fenomena yang lagi viral nih saat ini, yaitu startup yang lagi berdarah-darah sehingga mereka melakukan PHK besar-besaran. Kita lihat suku bunga terus naik, tadi kan sekarang udah jadi 5,25 tuh. Sempat naik ke 4,25, tadi dari 3,75, naik 4,25, 4,75, sekarang 5,25. Kalau kita lihat, siap-siap gelombang PHK diprediksi makin besar. Kalau PHK terus terjadi dan dalam volume yang banyak, artinya angka pengangguran di Indonesia pun kayaknya relatif bakalan naik. Gitu. Shopee itu awalnya mereka nggak mau ikutan tren fenomena PHK ini. Awalnya kan Gojek, Tokopedia, tapi akhirnya Shopee juga ikutan, kayak gitu. Microsoft PHK hampir 1.000 karyawan. Gelombang PHK masuk Jawa Tengah, 20.000 buruh terseret, kayak gitu. Nah, bahkan yang lagi viral kayak Mark Zuckerberg, dia kan lagi running Meta, Facebooknya jadi Meta, dia kayaknya mau berencana pecat atau PHK 17.000 karyawan. Dulu pas gua kecil, bukan pas kecil sih, pas lagi remaja, gua pengen banget target kalau udah lulus kuliah kejar kerja di startup, perusahaan startup kayak di Shopee, kayak keren kan. Nanti kerja di SCBD, kayak Koko Karir, 9 to 5, kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, dibalik semua kegelapan ini, dibalik semua fakta-fakta yang udah kita terima saat ini, ada satu peluang di mana kita bisa make money a lot di situ, yaitu properti. Nah, why properti kita bahas di sini ya. Why properti yang pertama adalah money. Kenapa money? Ya, ketika kita mencari pekerjaan, kita lulus kuliah, fresh graduate, mau cari kerja, pasti kita kan nyari gajinya yang paling besar. Ya, di properti ini money yang pertama. Kenapa? Karena kita bisa make a lot money di situ. Kenapa ya bisa bikin make a lot? Yang pertama adalah stigma. Stigma orang Indonesia, stigma anak muda sekarang. Dulu pas kecil dikasih tahu sama orang tua kita kan, kalian nanti kalau udah lulus kuliah, udah kerja, cepet-cepet beli rumah. Nanti kalau ada mau nikah, nanti mertua ngomong udah punya rumah belum? Jadi stigma orang Indonesia buat beli rumah itu masih luas banget kayak gitu. Stigma buat beli rumah. Yang kedua adalah small capital. Small capital sebenarnya bisa gue bilang
hampir nggak ada modal sama sekali, karena modal kita adalah nanti modal ketika kita melakukan promosi, kita melakukan iklan. Tapi bayangkan kalau teman-teman udah punya networking yang luar biasa, misalnya teman-teman punya teman yang orang tuanya lagi nyari aset, orang tuanya lagi mau jual-jualin asetnya, di situ kan teman-teman udah jadi poin plus teman-teman ketika masuk di bidang properti ini. Yang ketiga adalah low risk. Low risknya paling apa sih resiko di properti ini? Misalnya kalian janjian ketemu klien jam 3, tapi kliennya ternyata datang jam 4, ya resikonya di waktu. Misalnya klien janjian jam 3, ternyata kliennya nggak datang, kalian udah datang, kayak gitu. Low risk, high profit, ini dia high profit. Nah, sebenarnya di balik high profit ini ada satu tujuan yang mulia, yaitu menolong orang. Ketika teman-teman melakukan satu penjualan rumah, satu penjualan properti, artinya teman-teman sudah membantu 2 orang secara langsung. Yang pertama adalah owner, pemilik aset properti tersebut. Yang kedua adalah pembelinya. Misalnya kebetulan yang punya aset properti ini lagi mau puterin duitnya karena bisnisnya misalnya lagi jatuh, lagi kolaps. Dia butuh jual aset propertinya untuk perputaran uang buat nanti bisa diputerin lagi ke bisnisnya. Dan kebetulan juga ada teman kalian atau kalian punya klien satu orang ini yang lagi cari rumah di Indonesia. Artinya kalian bisa menolong orang, atau bahasa kerennya, bahasa agamanya, kalian dapat memberkati orang, kayak gitu. Jadi kita nggak mau bohong, karena dari properti yang pertama adalah high profit. Teman-teman bisa dapetin income yang tidak terbatas secara konsisten setiap bulannya, kayak gitu. Udah gitu, white property yang kedua adalah networking. Yes, banyak teman-teman atau tim saya yang ngomong, kenapa ya? Gimana cara ngejual properti? Gua kenalnya cuma sama orang tua doang, sama papa mama aja, teman di sekolah juga cuma 2 orang. Tenang. Karena networking ini kalian dapetin ketika kalian udah masuk langsung di properti ini, kayak gitu. Yang pertama, kita bakal kenal sama orang-orang yang di atas kita. Ketika kita kenal sama orang-orang di atas kita, artinya orang-orang di atas kita itu punya mindset yang berbeda sama kita. Bayangkan misalnya kalian ketemu klien yang mau beli rumah 4M. Artinya kan dia punya duit 4M kan, mau dia kredit, mau dia cash, artinya dia punya duit yang besar, punya cash yang besar gitu. Nah, di situ kan mereka pasti punya mindset yang berbeda. Kadang juga saya nemuin klien yang misalnya beli aset properti 5M, dia asetnya dia pegang cashnya banyak, tapi kenapa dia lebih milih KPR, kayak gitu. Nah, kita bakal kenal sama orang-orang di atas kita. Kita bisa kenal sama manajer-manajer, sama yang punya perusahaan ini, sama yang punya toko itu, toko ini. Dan kita juga bakal banyak networking sama orang-orang bank, kayak gitu. Yang kedua adalah circle mempengaruhi kamu. Ketika kamu kuliah atau dimanapun kondisi kamu sekarang ini, misalnya kamu satu circle sama yang suka ngeluh, ya lama-kelamaan kalian juga bakal jadi orang yang suka ngeluh. Misalnya kalian satu orang sendiri yang gak ngerokok atau nge-vape, dan kalian masuk ke satu circle yang nge-vape semua, lama-kelamaan juga kalian pasti nge-vape, kayak gitu. Karena circle mempengaruhi kamu. Nah, di properti ini teman-teman bakal ketemu orang yang hustle, orang yang sama-sama punya satu tujuan, yaitu melakukan penjualan, menolong orang, mendapatkan high profit. Dan lama-lama teman-teman juga pasti akan kebawa, biar bisa menjadi circle yang baik. Kita punya aliansi, kayak gitu. Yang ketiga adalah mindset. Kenapa dibilangnya entrepreneur mindset? Karena ketika kalian gabung menjadi properti ini, kalian harus memiliki pemikiran entrepreneur. Ketika kalian pegang produk, sebuah listing, ketika kalian pegang satu ruko yang lagi mau dijual, artinya kan kalian harus mikirin gimana biar ruko ini kejual. Nanti misalnya udah ketemu klien, harus pikirin lagi gimana ya cara negosiasi ini bisa berjalan dengan lancar, kayak gitu. Dan lama-kelamaan mindset ini akan membangun mindset entrepreneur kalian. Kenapa jadi property agent menjadi sebuah mindset entrepreneur? Karena property agent ini adalah langkah awal teman-teman menjadi seorang entrepreneur properti. Bayangkan misalnya teman-teman melakukan penjualan 5 unit selama 5 bulan. Bisa saya pastikan 5 unit selama 5 bulan ini teman-teman pasti memiliki case yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama beli case-nya secara cash, oke, lancar. Yang kedua misalnya secara KPR, tapi KPR-nya agak macet karena day checking-nya dia collect 5 dan seterusnya. Nah, artinya dari 5 case ini, 5 penjualan ini pastinya punya case yang berbeda-beda, dan itu melatih mindset teman-teman. Susah? Ya susah, tapi kita harus latih terus. Berbeda ketika kalian menjadi employee. Kalian menjadi employee jam 9 pagi datang ke kantor dan kalian mengerjakan hal yang sama, kayak gitu. Terus. Jadi kalian kerjanya template, kayak gitu. Udah gitu, yang selanjutnya adalah I can is more important than your IQ. Tetap teman-teman balik lagi ketika kalian menjadi entrepreneur, ketika kalian menjadi seorang entrepreneur properti, kalian harus bisa berkata I can.
Karena di kitab agama manapun selalu dikatakan tentang keyakinan, bukan tentang IQ. Jadi teman-teman tenang yang punya IQ-nya misalnya, oh gue punya IQ-nya rendah nih, gue punya IQ-nya biasa aja, tenang. Karena yang menentukan kesuksesan kamu adalah keyakinan kamu, dan kamu mau terus untuk mencoba di bisnis yang lagi kamu running sekarang. Gue kasih satu contoh ya. Waktu itu ada pembuat pesawat namanya Wright bersaudara. Dua orang bersaudara ini sama-sama mereka punya tujuan, punya visi. Mereka bakal bisa bikin satu transportasi yang bisa melewati laut, bisa melewati udara. Dan pada zaman itu tentunya mereka berdua diketawain, dihujat lah mungkin kalau bahasa netizen sekarang. Mereka dihujat, mereka diejek, gak ada yang percaya sama mereka, mana bisa bikin teknologi sekeren itu. Tapi akhirnya dengan keyakinan mereka lah, dan mungkin mereka bukan orang yang punya IQ tertinggi di bumi ini, tetapi keyakinan mereka lah yang membawa mereka bisa bikin pesawat itu. Dan sampai sekarang ini pesawat bisa menjadi transportasi yang kita terus pakai setiap harinya, setiap minggunya. Udah gitu ya, jadi sekarang bolanya di teman-teman. Tadi kan kita udah bahas why property, ada 3 poin. Kita udah bahas resesi di mana-mana, kita udah bahas suku bunga yang terus naik. Sekarang bolanya di teman-teman. Teman-teman menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang employee. Bedanya apa sih? Intinya entrepreneur itu yang tadinya nggak ada menjadi ada. Yang tadinya misalnya bisnis kopi ini nggak ada, tapi jadi ada karena entrepreneur. Sama employee itu adalah yang tadinya udah ada tapi dibagusin. Makanya kalau ketika kalian menjadi seorang profesional, menjadi employee, bisa banget resikonya kalian digantiin sama orang lain. Karena sesuatu yang udah ada tapi dibagusin lagi. Nanti cari orang lagi yang baru, dibagusin lagi, yang ada dibagusin lagi, kayak gitu. Nah, itu kan resiko dari employee, kalian kena PHK. Kalau entrepreneur ada, resikonya nggak ada. Justru resiko ketika kalian menjadi entrepreneur itu lebih banyak. Kalian bakalan stres, kalian bakalan lebih kena mental. Tapi kan dari kena mental itu, dari stres itu kalian harus terus fight untuk bisa dapetin high profit tersebut, kayak gitu. Dan yang terakhir, stop ordinary and be extraordinary. Buat teman-teman yang suka sama konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan tunggu konten edukasi properti lainnya. Oke? Bye-bye.